Shalom sahabat manuskrip Papua, selamat datang kembali di liputan khusus dari manuskrip Papua. Perwakilan dari Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, melalui staf khusus Presiden Bidang Kemitraan, Abraham Goram Gaman, menyampaikan perhatian terkait dinamika mahasiswa Papua di Makassar. Ia menyoroti adanya tindakan dari salah satu organisasi kemasyarakatan yang dinilai dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat. Kepada semua orang, baik orang Indonesia yang masih yang tinggal di sini ataupun orang Indonesia yang ada tinggal di luar tanah Papua, tolong Anda tidak skeptis terhadap perjuangan bangsa Papua yang damai, cinta damai ya. Kita atur barang ini baik-baik supaya kalau terjadi peralihan kekuasaan dari NKRI ke NFRPB juga secara damai. Siapa mau tinggal di Papua bersama-sama dengan Negara Federal Republik Papua Barat di tanah air Papua Barat, tinggallah dengan baik. Siapa mau ikut pulang dengan Indonesia juga pulang dengan baik-baik. Jangan ada ormas-ormas lagi di luar Papua yang akhirnya mengintimidasi anak-anak mahasiswa seperti yang sementara terjadi di Makassar. Itu tidak perlu terjadi karena ada banyak orang Indonesia juga tinggal di tanah Papua. Menurut Abraham Goram Gaman, berbagai aksi mahasiswa Papua perlu disikapi secara bijaksana dan proporsional, dengan mengutamakan dialog serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia menekankan bahwa dinamika ini berkaitan dengan sejarah panjang dan perbedaan pandangan mengenai persoalan Papua yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi di berbagai pihak. Ia menambahkan, penyelesaian persoalan Papua sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan damai agar tidak memunculkan ketegangan baru di masa depan. Semua pihak diharapkan mengedepankan komunikasi, saling memahami, serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Selain itu, ia menyampaikan harapan agar aparat keamanan dapat menjalankan tugas secara profesional, adil dan berimbang demi menjaga ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat, termasuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah asalnya. Lebih lanjut, pihak NFRPB mendorong terbukanya ruang dialog dengan pemerintah Indonesia sebagai upaya mencari solusi damai atas perbedaan pandangan yang ada. Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan dan membangun masa depan yang lebih stabil serta sejahtera bagi semua pihak. Pernyataan ini diakhiri dengan harapan agar Papua dan Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan menjunjung prinsip kemanusiaan demi terciptanya stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam Triganda Nurani Papua. Kasih, setia, jujur, one people, one soul, one solidarity. Rakyat bangsa Papua yang kami cintai, rakyat Indonesia di mana saja berada yang kami juga cintai dan kasihi. Hari ini hari Jumat, 19 Desember 2025, saya Abraham Goram Gaman, staf khusus Presiden Negara Federal Republik Papua Barat bidang kemitraan, bersama-sama dengan di sini ada bapak-bapak polisi, tetapi juga ada bapak-bapak tentara, ada Panglima Tentara Nasional Papua Barat Negara Federal Republik Papua Barat, Bapak Robertus Nian, dan juga di sini di kanan saya ada Bapak Kepala Polisi Nasional Negara Federal Republik Papua Barat, Bapak Martin Samon Sabra, dan rakyat Papua yang tadi kami baru selesai mensyukuri ya hari ini, di mana kita mensyukuri hari penantian kelahiran Yesus Kristus yang nanti akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember 2025 nanti. Tetapi juga pada hari ini kami merayakan di mana 64 tahun hari pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi terhadap bangsa Papua yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hari ini pas 64 tahun di hari ini. Perlu kita ketahui bahwa Papua dan Indonesia itu memang sesuatu atau dua identitas dan entitas bangsa dan di wilayah yang berbeda, ya, bangsa dan negara yang berbeda juga, tetapi disatukan karena Trikora 19 Desember 61 itu, dan itulah landasan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat bangsa Papua di tanah air negeri Papua Barat yang adalah tanah air bangsa Papua. Jadi hari ini bersama-sama dengan itu pelanggaran terhadap manifest bangsa Papua yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1961 dan telah terjadi pergesekan dan pergeseran hukum kekuasaan dari Belanda
kepada Indonesia, tetapi rakyat bangsa Papua di negeri Papua Barat, mereka juga telah mendeklarasikan sebuah negara mereka yang merdeka dan berdaulat di Kongres Rakyat Papua ketiga tanggal 19 Oktober 2011. Oleh sebab itu hari ini rakyat bangsa Papua ini merepresentasikan perjuangan bangsa Papua di dalam kedamaian menurut hukum internasional, dan kami akan terus mengawal sampai Papua benar-benar berdaulat. Jadi bukan kami, rakyat bangsa Papua belum menentukan nasibnya sendiri. Tidak. Rakyat bangsa Papua di negeri Papua Barat yang memang sesungguhnya bukan bagian daripada wilayah kedaulatan Indonesia. Ya, jadi mereka telah menentukan nasib sendiri. Mereka sementara berjuang berdasarkan hukum internasional untuk terjadi pergeseran hukum kekuasaan dari NKRI kepada NFRPB. Jadi saya mau himbau di tempat ini dari Sekretariat Negara di sini kepada semua orang, baik orang Indonesia yang masih yang tinggal di sini ataupun orang Indonesia yang ada tinggal di luar tanah Papua, tolong Anda tidak skeptis terhadap perjuangan bangsa Papua yang damai, cinta damai, ya. Jadi jangan ada milisi-milisi di tanah Papua, atau jangan ada ormas-ormas lagi di luar Papua yang akhirnya mengintimidasi anak-anak mahasiswa seperti yang sementara terjadi di Makassar. Itu tidak perlu terjadi, karena ada banyak orang Indonesia juga tinggal di tanah Papua. Kita atur barang ini baik-baik, supaya kalau terjadi peralihan kekuasaan dari NKRI ke NFRPB juga secara damai. Siapa mau tinggal di Papua bersama-sama dengan Negara Federal Republik Papua Barat di tanah air Papua Barat, tinggallah dengan baik. Siapa mau ikut pulang dengan Indonesia juga pulang dengan baik-baik. Demikian juga orang dari luar. Jadi itu yang harus diatur. Ya, ini kami memang komitmen rakyat Papua dengan Negara Federal Republik Papua Barat akan terus berjuang sampai kedaulatan itu kami raih, peralihan kekuasaan dalam waktu dekat ini. Saya pesan sebagai staf khusus Presiden bidang kemitraan, saya pesan untuk Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih supaya cepat mengambil inisiatif dan toleransi untuk menyelesaikan Papua secara damai dan bermartabat, secara menyeluruh dan tuntas, supaya jangan menimbulkan konflik yang setiap hari akhirnya korban terus berjatuhan, orang-orang yang tidak bersalah terus berjatuhan di tanah Papua. Itu pesan moral kami di hari peringatan 64 tahun pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak membenci Indonesia atau warga negara Indonesia, siapapun tidak. Kami berjuang di dalam mewujudkan Papua yang berkeadilan, damai sejahtera untuk semua orang, terutama untuk seluruh rakyat di tanah Papua, demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan untuk jadi berkat bagi bangsa yang lain, termasuk Indonesia. Saya pikir begitu Bapak Panglima. Ya Pak Kepala Polisi, jadi nanti tahun depan, mulai sekarang ini Pak Panglima, tentara-tentara semua, kami bukan menunjukkan kekuatan militer kami, tidak. Kami menunjukkan kekuatan, keadilan, dan kebenaran serta hak asasi bangsa Papua yang juga punya hak untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri di atas tanah air Papua Barat. Jadi bukan kami mau menunjukkan kekuatan kami mau menunjukkan bahwa inilah keadilan kami, inilah hak kami untuk juga sama dengan bangsa lain membangun negeri ini. Pak Kepala Polisi, hormat, Bapak nanti pimpin, Bapak punya pasti nih anggota-anggota kita latih. Jangan khawatir lagi. Jangan bilang orang Papua belum siap. Siapa yang belum siap? Kita sudah siap untuk bangun ini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Triganda Nurani Papua. Kasih, setia, jujur. One people, one soul, one solidarity. Tuhan memberkati kita semua.